tergantung pandangan awak nih. Pak cara memandang. Kalau ang gini murola buah go bisa pandang tak? Hah? Pandang dari jauh. Ya, bisa Bisa. pandang dari jauh. Hah? Iya Bisa. pun pandang. Dia ingatan. Tak bisa pandang dengan ingatan. Itulah pandangan batin. Bingit. Itu Dengan pandangan batin tadi itu, pandangan kolbu tadi itu. Bisa membayangkan jalan Sungai Taduru gini. Dengan apa ya? Dengan kolbu tadi itulah pandangan hati itu yang paling tajam. Di dalam kolbu itu ada namanya nafsu. Jangan sampai kolbuku dirajai oleh nafsu. Maka jadikanlah kolbu itu raja bagi nafsu. Di dalam kolbu ada namanya hati. Amarah, hati sanubari, lawamah, hati sanubari, jahar, mutmainnah atau muasabah, berbanyak menghisap diri. Itu di dalam kolbu tadi itu. Lawamah apa maksud? Perbanyak puasa, bukannya puasa zahir, tetapi di situ pun puasa batinnya. Semuanya dipuasakan, baik secara zahir maupun batinnya. Puasa pendengaran, puasa penglihatan, puasa mulut, semuanya dipuasakan. Itu namanya puasa kolbu, puasa hati. Jangan hanya puasa zahir, menahan lapar dan haus, itu puasa zahir namanya. Muasabah apa? Memperbanyak menghisap-hisap diri, memperbanyak menghitung-hitung dosa awak, mengingat-ingat dosa awak, itu muasabah. Perbanyaklah istighfar mudah-mudahan ta'ala. Jadi di dalam bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadinya hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tidak ada yang layak kita sembah melainkan Dia. Tidak ada yang layak melainkan pertolongan Dia. Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini tanpa seizin Dia. Tidak akan dah. Kalau tanpa seizin Allah Ta'ala, itu takkan bisa awak angkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tidak satu pun orang yang bisa menunjukkan kita jalan kebenaran, melainkan kolbu kita merasakan bergantung padanya, pada yang satu. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang telah tersesat atau orang-orang yang telah kamu murkai. Jadi kita ambil dari satu Al-Fatihah tadi itu, Rahman Rahim. Kenapa Rahim di situ dia? Betapa pentingnya Rahim tadi itu. Rahim itu di mana tempatnya? Di tempat perutnya ibu kita. Kenapa rahim yang paling diutamakan? Contoh, kita menanam durian. Durian ini tampangnya bagus, durian Bangkok. Kita tanam di tanah yang tandus, tak pernah disirami, tak pernah dipupuk. Apakah durian itu tetap bagus tumbuhnya? Tak mungkin kan? Tidak mungkin. Pasti tak mungkin. Jadi yang paling utama di situ rahim, tempatnya tumbuh, tanah tadi. Kalau rahim tadi sering disirami dengan zikir,
istighfar, perbanyak selawat kepada Allah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar kepada Allah Taala, perbanyak selawat kepada Nabi. Perbanyak zikir, itulah dengan siram pupuknya tadi yang dimaksud, itulah dia tu. Kalau rahimnya, yang punya rahim dia tadi yang dititipi Allah Taala rahim tu kepada wanita yang soleha, jadi dia akan memperbanyak dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Taala, memperbanyak istighfar, mengingat dosa dia, memperbanyak selawat kepada Nabi. Maka anak yang dilahirkan sudah pasti soleh dan soleha. Atad tu le yo. Jadi yang paling utama di situ rahim, bukan tampang. Tampang tu hanyalah yang ditanam durian, ia tumbuhnya durian, tapi menentukan bagus tak bagusnya ia tempat tanah, tempat tumbuh tadi, itulah namanya rahim. Itu baru satu pembahasan rahim yang dibahas. Kenapa disebut dalam negara ini pusatnya pemerintah disebut ibu negara? Ibu provinsi. Kenapa Ibu tidak kota. bapak provinsi? Kok nak bapak kota provinsi? Karena yang paling utama menentukan baik buruknya suatu bangsa, ibu tadi. Kalau apabila buruk wanitanya, maka buruklah bangsanya. Kenapa? Karena wanita ini akan melahirkan generasi selanjutnya. Kalau ibunya soleha, walaupun bapaknya pejudi, penarkoba, tetapi istrinya soleha, taat kepada Allah Ta'ala, maka anak yang dilahirnya sudah pasti soleh dan soleha. Contoh Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat Patung berhala, menyembah penyembah berhala. berhala. Tetapi anaknya kenapa menjadi nabi semuanya? Karena ibunya soleha. Jadi itu patokan yang paling utama yang menentukan baik buruknya bangsa generasi ini, itulah ibu-ibu yang soleha. Berarti gini lah, ada generasi buruk gini yang lahir di negara-negara ibu kota ya. Itu contoh. Lain berbaju tapi telanjang pun maksudnya. Menampakkan lekuk tubuhnya. Itulah wanita. Senangnya dengan seperti itu. Menurutnya itu zaman. Bagi wanita yang membuka auratnya, menampakkan rambutnya, mahkotanya. Berapa lama dia membuka auratnya, berapa lama dia membuka rambutnya. Maka rambut itu digantung dengan tali yang terbuat dari api neraka. Berapa lama dia buka aurat di dunia, selama itulah digantung di akhirat letih. Itu baru dengan satu kesalahan rambut. Jadi untuk menambah amal, mengurangi dosa, menaikkan derajat, yang paling gampang itulah selawat tadi. Sudah pasti selawat itu tak ada hambatan.